Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita dapat kembali mempelajari ayat-ayat Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap darinya Allah meridhoi kita semuanya dan menerima amal soleh, baik berupa mulki atau penyampai maupun mustami' ataupun pemirsa pendengar. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat serta segenap pengikutnya, di mana kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Islam, mengamalkan, kemudian mendakwahkan serta memperjuangkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Fatimah Getas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah saya diamanahi untuk merefresh kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110 menerangkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minuna billah, kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah begitu. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, di mana ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, sedangkan kamu beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum, kalau ahlul kitab itu beriman, maka hal tersebut sebenarnya baik buat mereka. Minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun, tapi di antara mereka ada yang juga beriman, tapi kebanyakan tidak beriman. Nah ini ya, ahlul kitab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Tirmizi dan Ibnu Majah, dan ditakhrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dengan derajat hasan dalam silsilah sahihah, menyebutkan an Abi Umayyah Asy-Sya'bani, dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, ataitu Abu Sa'lab Al-Khushani, aku menjumpai Abu Sa'lab Al-Khushani, fakultu lahu, kepadanya aku bertanya, ma tasna'u li hadhil ayat, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Qala Abu Sa'labah Al-Khushani kemudian bertanya, ayatu ayatin, ayat yang mana? Qala, maka Abu Umayyah Asy-Sya'bani membacakan surat Al-Maidah ayat 105. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, orang-orang yang telah tersesat itu tidak membawa dampak buruk kepadamu, idza tadaitum, apabila kamu mendapatkan petunjuk. Ilallahi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallah ilaikum jami'a, ya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kepada Allah lah kalian nanti akan dikumpulkan dan akan diterangkan, diceritakan tentang apa yang telah engkau lakukan ketika hidup di dunia. Qala, maka Abu Sa'labah Al-Khushani kemudian menjawab, ya, wallahi, demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang sama aku ungkapkan kepada Rasulullah. Jadi rupanya Abu Sa'labah ini Al-Khushani ini pernah bertanya seperti pertanyaannya Abu Umayyah kepada dia. Dia bertanya kepada Rasulullah. Qala, lalu ketika aku tanyakan kepada Rasulullah pelih tentang ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi
marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kalian semua akan marji'ukum dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diceritakanlah tentang apa yang telah kamu kerjakan. Apa jawaban Rasulullah atas pertanyaan Abu Tha'labah Al-Khushani ini? Abu As-Sa'labah menerangkan begini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, balik ta'miruna bil ma'ruf, hendaklah kalian beramar ma'ruf, wa tanahawna 'anil munkar, dan mencegah manusia ketika mereka mau melakukan perbuatan mungkar. Hatta idza ra'aita suhan muta'an, ya, sampai nanti, hingga apabila engkau melihat mereka bersifat kikir, syuhan muta'an, kekikiran yang ditaati, wajahlan mutba'an, kebodohan yang diikuti, wad dunya mu'siratan, ya, dunia dijadikan ukuran, wa ijaba kulladzi ra'yin an ra'yatih, orang sudah menganggap pendapatnya lah yang paling benar atau ta'ajub dengan pendapatnya. Kata Rasulullah selanjutnya, fa'alaika bi khosotin nafsika, pada saat itu jagalah dirimu, ya, jagalah dirimu, wada'il awam, dan tinggalkanlah urusan orang-orang banyak. Fa inna min waraikum ayyaman, karena nanti setelah kalian, setelah generasi kalian ini, ada suatu masa, as-sabiru fihinna, orang yang sabar pada saat itu, kal qabbidi alal jamri, bagaikan menggenggam bara. Lil amili fihim, dan orang yang beramal pada saat itu, ya, orang yang beramal soleh pada saat itu, ka ajri khamsina minkum ya'maluna ka amali, itu setara dengan 50 kali kalian di dalam amalan yang sama. Maka ditanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat, ya Rasulullah, au minhum, apakah mungkin di kalangan mereka kali? Begitu para sahabat bertanya kepada Nabi. Qala, Nabi menjawab, bal minkum, di antara kalian wahai sahabatku. Nah, mari kita kupas bagaimana kedudukan situasi saat Rasulullah menyampaikan hal ini dan kondisi kita saat ini, ya. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang hari ini kita mendapati 4 hal ini sudah terjadi. Kekikiran diikuti, kebodohan ditaati, ya. Kemudian orang sudah mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai lambang bahkan kebenaran itu sendiri. Wa ijabadzi kulladzi ra'in an ra'yatihi, orang sudah terkagum-kagum dengan pendapatnya, padahal Imam Syafi'i itu mengatakan begini, ra'yi shawabun, pendapatku ini benar, wa yahtamilul kadziba, tetapi juga bisa mengandung, wa yahtamilul khoto'a, tetapi juga bisa mengandung kesalahan. Imam Syafi'i. Wa ra'yu ghairi, sementara pendapat selain dari pendapatku khoto'un, salah. Wa yahtamilu shawaba, tetapi bisa juga dia benar. Imam Syafi'i, imam yang menjadi standarisasi madhab Syafi'iyah di negeri ini,
berkata seperti itu. Sekarang ada orang yang menganggap pendapatnya paling benar, yang lain salah. Waduh, gitu ya. Bukan berhenti sampai di situ, tapi mereka menyatakan karena dia salah, maka dia juga bisa berpotensi menjadi kafir. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semudah itu mengeluarkan kata-kata. Nah, 4 keadaan ini yang dimaksud wadail awam itu bukan menjauhi mereka, tetapi menjaga diri kita, ya, dengan berupaya memberikan nasihat kepada mereka. Apa yang menjadi sesuatu yang penting bagi kita sebagai seorang manusia yang sebenarnya dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai husrun. Apa itu husrun, Mbak? Rugi. Allah mengawalinya dengan wal asri dalam surat Al-Asr. Demi waktu. Maknanya apa demi waktu ini? Allah memerintahkan kepada kita agar memperhatikan waktu. Titenono waktumu. Ya, al waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memotong, membagi-bagi waktu dengan tepat, kotoaka, maka dia akan memotong-motongmu. Maka yang terjadi adalah penyesalan. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Kata pepatah Arab, orang hari-hari yang sudah lewat itu tidak akan pernah kembali. Kesempatan untuk memperbaiki diri semakin menipis. Kita sebagai umat Islam di awal tadi disebutkan dalam ayat 110 surat Al-Imran sebagai soko guru masyarakat dunia, yang nasihat-nasihatnya betul-betul ditunggu. Wajar sehingga penyair Pakistan Muhammad Iqbal mengatakan seperti ini: resapi kembali pelajaran tentang kebenaran, tentang keberanian, tentang keadilan. Resapi kembali pelajaran tentang kebenaran. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datangnya dari Allah. Wala takunanna minal mumtarin, dan jangan kita menjadi ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah. Keberanian itu semua telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika mulai mengibarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keadilan itulah yang ditunjuk oleh Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad syarakat, Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi tidak pandang bulu. Hukum tidak bisa dibeli hanya karena dia memiliki keuangan yang kuat, ya, sehingga bisa merubah hukum semaunya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ya, resapi kembali pelajaran tentang kebenaran, keberanian, dan keadilan. Karena engkau telah ditunggu oleh masyarakat dunia, oleh bangsa-bangsa di dunia ini untuk memimpin mereka sekali lagi. Jadi nanti insya Allah yang akan mengembalikan situasi carut marut dunia ini, ya, hanya umat Islam yang telah diamanahi oleh Al-Quran tadi, surat Al-Imran ayat 110 disebut sebagai sebaik-baik umat. Cirinya apa sebaik-baik umat itu? Ya, mereka tidak akan pernah melihat kemungkaran kecuali memperbaikinya. Mereka tidak hanya menjadi orang baik untuk dirinya, tetapi mereka ketika melihat kemungkaran, mereka ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, kalau kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron,
Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya, dengan tanda tangannya, dengan stempelnya, dengan kekuasaannya. Ini merujuk kepada siapa yang memiliki sultan, kepemimpinan. Dalam hal ini kalau sekarang namanya pemerintah. Ya, pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada warganya. Tapi kalau sampai penguasa atau pemerintah tidak melakukan hal itu, maka seluruh masyarakat Indonesia berkewajiban untuk mengingatkannya. Mengingatkan pemerintah, menasehatinya. Sebab bila ini tidak kita lakukan, maka dampak buruk kita di akhirat akan mengerikan sekali, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabarra'alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Siapa yang diikuti itu? Biasanya yang diikuti itu pemimpin. Siapa yang mengikuti itu? Biasanya yang mengikuti itu adalah rakyatnya atau anak buahnya. Kenapa mereka melakukan itu, Pak? Wara'awul adzab, karena mereka melihat azab. Al-Baqarah 166 ini menjadi sebuah bocoran informasi yang diberikan Allah kepada kita tentang situasi yang terjadi di akhirat. Diinformasikan oleh Allah supaya ini bukan kita yang melakukan. Bertengkar itu nanti pemimpin sama rakyatnya. Pemimpinnya berserah diri, rakyatnya nuntut, ya. Waqalu, lalu waqalu dan mereka yang mengikuti. Waqala alladzina taba'u, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut itu tadi, lau anna lana qarratan, kalau hidup itu bisa diulang, ya, fanatabarra'a minhum, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, kata rakyatnya nih, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Bisa itu? Tidak bisa, karena mereka sudah meninggal, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, tidak bisa kembali ke dunia ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Demikianlah Allah memperlihatkan amal perbuatan mereka ketika hidup di dunia ini sebagai sebuah kerugian. Bisakah kita kembali? Tidak bisa. Ya. Surat Ibrahim ayat 21 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barazu lillahi jami'an, dan mereka berkumpul semuanya di hadapan Allah. Faqala du'afa'u, maka berkatalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na alal batil, tapi ya, mendengar dan taat atas kebatilan, ya. Lilladzina istakbaru, mereka ungkapkan hal itu kepada orang-orang yang sombong. Siapa yang sombong ini? Mereka adalah kaum yang batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan umumnya ini dilakukan lagi-lagi oleh penguasa, ya. Jadi ini informasi ini banyak tuh di Al-Quran, Pak. Berkali-kali Allah mengingatkan dan kita melewatinya dalam setiap pembacaan Al-Quran. Inna kunna lakum taba'an.
kami ini dulu adalah pengikutmu. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Maka bisa nggak kira-kira azab Allah ini kamu kurangi sedikit saja? Nuntut kepada orang-orang yang diikuti itu tadi. Tapi yang diikuti orang-orang yang sombong ini tadi mengatakan, ya, lau hadanallahu lahadainakum. Kalau Allah memberikan petunjuk kepadaku, aku pasti akan memberi. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada kami ketika kami berkuasa dulu, kami pasti akan memberikan petunjuk kepadamu. Sawaun alaina, sama saja kita ini. Ajazina am sobarna, kita mengeluh atau kita bersabar, malana mimahis. Nggak ada jalan untuk melarikan diri. Allah ceritakan ini, dan ini saya sampaikan supaya di antara kita ketika man ra'a minkum mungkaron, siapapun yang melakukannya, falyughayyirhu biyadihi, harusnya pemerintah, penguasa atau siapapun sultan itu memiliki sebuah undang-undang yang menjamin terselenggaranya kebenaran, terselenggaranya keadilan. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka kita sebagai umat Islam terikat dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan harus menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Qulil haqqo walau kana murron. Kenapa dikatakan pahit, Pak? Karena beresiko. Ya. Resikonya bisa dicurigai, bisa ditangkap, bisa dipenjara. Semoga pemerintah kita tidak seperti itu, insya Allah. Karena masih ada para ulama yang jujur menasehati kepada pemerintah, kepada penguasa. Karena walau bagaimanapun Allah telah memilihnya untuk menjadi pemimpin kita. Kalau itu kita lihat mereka melakukan kesalahan dan kita tidak mampu serta tidak memiliki kekuasaan, dan memang tidak memiliki kekuasaan, fa illam tastati fabilisanihi, maka sampaikanlah dengan kata-kata nasihat. Tapi nasihatnya jangan mencerca, menyerang, hate speech, menjelek-jelekan, bukan begitu. Ini kepada penguasa yang masih berlangsung, ya, bukan kepada mantan penguasa, beda lagi itu. Kalau mantan itu penegakan hukum namanya, betul ya, penegakan hukum. Jadi 10 tahun yang lalu beberapa ustadz, ya, jadi korban. Ya, semoga mereka sabar, ya. Dan insya Allah para ustadz ini bukan hanya sabar, ya, tapi memaafkan. Sikap memaafkan itu penting karena itu bagian daripada akhlak Nabi. Ini dakwah juga. Nabi itu ketika Fathu Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu sama bergelayutan di kiswah Ka'bah. Harapannya dengan kreket menggenggam kiswah itu, kira-kira Nabi itu hatinya tersentuh. Ya gitu ya. Sementara para sahabat semuanya sudah pegang gagang pedang, tinggal menunggu matanya Rasulullah. Kalau matanya kedip gini udah selesai, lepas semua itu kepala. Hukum perang zaman dulu begitu. Kalau sekarang mungkin ditembak, ya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah mengucapkan kata-kata yang mengejutkan masyarakat dunia, karena masyarakat dunia pada waktu itu orang kalah ya udah habis. Tapi Nabi mengatakan, idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Masya. Kaget orang-orang. Dia pikir kepalanya sebentar lagi lepas, tapi itu diampuni.
Bahasa sekarang mendapatkan amnesti. Malaikat turun itu. Malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung Taif. Jibril bilang, wahai Rasulullah, kalau engkau kerso, jenengan kerso, ini malaikat penjaga gunung Taif ini akan saya perintahkan untuk mengangkat gunung tersebut, diblekno karo kaum yang telah menyakitimu seperti ini. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mudah-mudahan nanti dari keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah. Masya Allah. Coba kalau itu ke kita, Pak. Tepaan. Wah, kau dengar tak? Wis lara tenan iki. Silakan laksanakan, lanjutkan. Wah. Tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku adalah laqad kanat lakum, kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah ya uswatun hasanat, keteladanan yang baik. Bukan hanya itu, bahkan Allah sendiri memuji Nabi dengan wa innaka la'ala khuluqin adzim, engkau itu akhlaknya sungguh sangat sundul langit istilahnya sekarang, nggak terkejar itu. Dan sekarang warga Taif itu termasuk warga yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuhnya doa Rasulullah, harapannya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk Taif menjadi orang yang di antara orang-orang yang paling bertakwa. Abu Sofyan masuk Islam karena akhlak Nabi. Siapa yang Abu Sofyan ini orangnya kan senang diulu-ulu tuh. Nabi tahu itu. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan dia akan selamat. Siapa yang menutup pintunya dia akan aman. Siapa yang berlindung di masjid dia tidak akan diapa-apakan. Masya Allah. Ini akhlak Islam ini. Itu diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Al-Quds, ya. Dia bertempur. Nah, Allah menganugerahkan kemenangan, tetapi tidak jumawa itu Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mengatakan, siapa yang ingin bersama kami hidup berdampingan, saling menghormati, kami tidak akan ganggu. Kami tidak akan melakukan perbuatan seperti yang kalian lakukan sebelumnya. Karena dalam bayangan orang-orang Nasrani pada waktu itu kan, Richard Lionheart ketika menguasai Palestina itu darah menggenang sebatas betis, Pak. Darahnya kaum muslimin itu. Mereka kan akhirnya mikir, ini mesti balas dendam ini, lihat aja nih. Wah, ketakutan mereka. Tapi Salahuddin tidak melakukan tindakan buruk seburuk yang dilakukan orang yang memeranginya. Disikapi dengan akhlak, dimaafkan. Coba siapa yang mau berdampingan hidup secara aman bersama kami silahkan. Siapa yang mungkin nggak ingin bersama kami silahkan. Anda mau pergi kemana, kami kawal untuk menjamin keamanannya. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan umat selain Islam itu jatuh cinta, Pak. Jadi dakwah itu bukan hanya seperti ini, mengucapkan, menasehati, membacakan ayat, tetapi juga dengan dakwah bilhaq, keteladanan. Itu ditonjolkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fa'ilam tastati, kalau kamu nggak sanggup untuk merubah kemungkaran itu dengan kekuatan karena memang kita tidak punya, maka dengan lisan. Nah, lisan ini bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya kiai, bukan hanya mubaligh, tetapi tugas kita semua. Kita bertanggung jawab atas lingkungan kita. Kenapa? Karena perintahnya sangat jelas Nabi. Dari Nabi itu perintahnya cuma begini, balighu anni walau ayat. Meskipun kamu punya satu ayat, sampaikan. Lantum kita ini sudah minimal 7 ayat ya, Sab'ul Mathani yang diulang-ulang surat Al-Fatihah itu kan punya toh.
belum kulhu, belum muawwadzatain, dan lebih dari itu pasti kita punya. Apa yang kamu punya satu ayat sampaikan. Berikan pencerahan kepada umat, amar ma'ruf, seru mereka untuk berbuat kebaikan. Karena mungkin penguasanya itu tidak menguasai agama, kita yang mengerti bantu. Gitu caranya. Nah, keteladanannya diambil dari Nabi Musa dan Harun tentang cara menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikan kepada penguasa? Yang dihadapi Musa Fir'aun siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan, coba. Karena mentah. Anna rabbukumul a'la. Jan. Mau berkompetisi, istilahnya kalau dalam pemilu itu apa, Pak? Berkompetisi apa ya? Hah? Apa? Bukan, kalau WASY kan gabungan berbagai macam partai. Pokoknya kampanye, tapi oposisi. Boneka tenan toh sama Allah loh ya. Bukan dengan lawan tandingnya. Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Fir'aun, menauzubillah min dzalik. Udah jelas seperti itu mengaku Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun qaulan layyina, ngomongnya sing apik. Tata cara kamu berkata-kata disusun yang baik sehingga mereka akan tersentuh, bukan mencak-mencak ini. Wala. Kita kalau ngasih tahu orang mencak-mencak itu kan orang ya sopo. Ini begitu tuh Pak ya. Tapi dengan tutur kata yang baik, dengan nasihat, kalau perlu dipeluk. Jadi dakwah itu adalah memeluk, merangkul, bukan memukul. Ini udah kayak bahasa yang biasa kita dengar. Dakwah itu merangkul, jangan memukul. Jangan memukul hati orang yang kamu ajak bicara itu, yang kamu atasnamakan dakwah, salah itu. Tapi rangkul. Begitu caranya. Qaulan layyina itu jelas-jelas dia berkompetisi dengan Allah itu, bersaing dengan Allah, nekat tenan itu kira. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berkata yang lembut, coba. Kita sudah terlalu banyak ayat yang sudah kita tahu. Seberapa kali kita sudah melakukan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah sekarang persoalannya begini, amar ma'ruf insya Allah nggak akan ada potensi apa-apa emang. Kalau dia mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya kita nggak ada dampak. Tapi kalau nahi mungkar, lah ini nahi mungkar itu rodo angel soalnya. Kenapa? Resikonya kita nasihati orang, kamu jangan melakukan ini tuh, mereka pasti melawan itu. Ya, mereka pasti melawan. Maka untuk yang nahi mungkar ini antum bisa mengambil pertimbangan sebagai berikut. Kalau sampai dengan nahi mungkar itu menimbulkan kemungkaran baru, Anda boleh menunda. Nahi mungkar itu bukan meninggalkan, tapi mencari cara lain yang paling mungkin. Apa cara lain diantaranya? Nah kalau sekarang kita tidak punya cara lain kecuali menggandeng itu. Sekarang fungsi aparatur pemerintah dalam hal ini kepolisian bisa kita dorong. Pak, orang mabuk di sana sudah meresahkan masyarakat. Antum bawa undang-undangnya berdasarkan pasal sekian. Bapak kami dukung untuk merubah itu. Jadi yang merubah siapa? Polisi. Sengelingno kita. Jadi kita pakai alat negara. Sah itu. Sebab kalau kita turun langsung, maka kamera-kamera udah siap itu. Udah siap untuk melihat bagaimana kita merubah, tetapi akhirnya dengan cara seperti itu timbul kemungkaran baru. Dan yang lebih penting lagi bahwa aparat kepolisian itu adalah alat negara resmi yang memiliki alat untuk melumpuhkan, gitu ya, untuk melumpuhkan.
Sehingga kita bisa bukan mempekerjakan ya. Itu sudah tugas negara itu. Tugas negara sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita kembali kepada diri kita. Ya, kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau kamu nggak sanggup, dengan lisanmu. Kalau kamu nggak sanggup, dengan hatimu. Tetapi kata Rasulullah, wadzalika huwa ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Kenapa dikatakan selemah-lemahnya iman? Karena kalau kita diam, kita dianggap merestui. Itu pahala. Itu takmir masjid aja diem. Ya nggak apa-apa iki berarti. Parah tuh. Itu yang dinamakan ad'aful. Dengan kata lain, istilah Rasulullah, setan bisu. Asyaiton wahros. Setan bisu. Jadi dia bisu untuk mengatakan kebenaran, sehingga orang menganggap kebatilan itu sebagai kebenaran. Nggak apa-apa ini. Lah kok iso nggak apa-apa? Lah kayak Ustadz itu kok diam saja. Lah ini repotnya Ustadz ini ya. Oke, kita azan dulu, skors, nanti kita lanjutkan. Sebelum itu kita tutup. Setelah itu kita tutup. Atau ada pertanyaan dulu ya, baru kemudian sholat, begitu ya Mas? Insya Allah. Monggo yang azan silakan. Baiklah, kita lanjutkan ya. Para bapak ya, jadi itu dampak ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak melakukan nahi munkar. Jadi masalahnya kita tidak memiliki kekuatan. Kita hanya punya dua yang terakhir, yaitu lisan, mendakwakan, mengingatkan, atau diam. Nah ini diam nih bahaya juga nih ya, bahaya. Karena orang akan menganggap apa yang kita diam itu sebagai sesuatu perizinan, perbolehan, dan ini berbahaya sekali. Akibatnya kerusakan akan merajalela ya. Jadi gunakan alat-alat negara, ingatkan mereka dengan undang-undang yang sudah berlaku. Setiap undang-undang itu secara umum itu memiliki irisan kepentingan yang sama dengan nilai-nilai kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sejauh itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita pakai itu untuk mengingatkan petugas. Pak, ini ada pelacuran ya. Masalahnya sekarang kadang-kadang pelacuran itu dilegalisir. Itu bingung juga ini saya ya. Nah itu cara mengingatkannya bagaimana? Kumpulkan para ulama, adakan sowan kepada pemerintah, ingatkan legalisasi ini akan membawa dampak bencana kepada negara. Nah, gitu ya. Kalau Anda tidak menggunakan tanda tangan dan stempel untuk mencegah kemungkaran itu. Nah itu maksudnya biadih itu begitu. Jika Anda tidak melakukannya, pegang tangannya Pak. Buat semacam perjanjian. Ya. Ini saya ngomong karena saya sudah berani ngomong, sudah saya lakukan. Anda katakan begini, saya sudah sampaikan ya Pak. Nanti kalau Allah bertanya kepada Bapak, apakah saya ini sudah menyampaikan tentang madarat yang bisa dihasilkan daripada karena sebab membiarkan mungkarat tidak dicegah dengan kekuasaan, pegang genggam tangan. Jawab, kalau saya sudah menyampaikan, kita berjanji. Karena nanti kita akan ketemu di akhirat ya. Wah, saya yakin itu kata-kata itu akan masuk ke hatinya. Minimal ndredeg dia. Berat juga jadi pemimpin. Ya. Kita jangan sampai seperti yang disebut dalam 166 ayat surat Al-Baqarah itu tadi. Kita minta perlindungan kepada penguasa yang dulu pernah kita hidup di bumi itu. Mereka berlepas diri. Kan repot itu. Wa taqatta'at bihimul asbabu. Hubungan mesra ketika hidup di bumi itu sudah terputus.
Yang ada adalah kekecewaan mantan rakyat itu tadi. Ini saya mau ngulik lagi, menggali lagi dari penuturan setan. Ayat 22 dari surat Ibrahim menyebutkan begini. Ini pengakuan setan ya, testimoni. Wa qala syaitonu, setan berkata, lamma qudiyal amru, setelah setiap manusia mendapatkan vonisnya masing-masing. Vonisnya bukan tahunan, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun, bukan 15 tahun, bukan 20, bukan seumur hidup, bukan hukuman mati, bukan. Tapi vonisnya hanya 2, surga, neraka. Udah itu aja. Vonis kita ini insya Allah surga, Pak, insya Allah. Limada? Karena kita semua adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mudah-mudahan ya kita masuk surganya nggak nyangkut dulu. Begitu ya Pak ya. Nggak nyangkut dulu ke tempat lain. Apa yang dikatakan oleh setan? Innallaha wa'adakum wa'dalah. Sesungguhnya Allah itu telah berjanji kepadamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji, tapi aku tidak bisa menepati janjiku. Bahasa anak sekarang Gen Z PHP, pemberi harapan palsu. Ketika mau menjadi penguasa dia janji macam-macam, ketika berkuasa janjinya tidak ditepati. Ngeri loh itu ya, mengerikan sekali. Maka kalau ada orang yang ingkar janji, itu seperti setan ini mengakui. Tapi nanti ini kejadiannya nanti akan kita lihat nih di hari perhitungan. Vonis kita surga, terus yang maksiat itu belum pernah bertobat ya, keburu mati. Kemudian yang menzalimi para ulama di Lebanon penjara belum bertobat, merasa paling benar lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak dimasukkan ke neraka ya. Kita tetap berdoa yang balik. Jadi kalau kita punya kekecewaan kepada orang itu jangan neraka kamu, nggak boleh, itu bukan haknya kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita mendoakan sebagaimana doa Rasulullah kepada Umar yang mau membunuhnya, kepada Amr bin Hisam yang mau mencelakakannya setiap hari. Karena dakwah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi Rasulullah doanya selalu yang baik dulu. Allahumma a'izzal islama bi ahadi amrain umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara 2 Umar. Allah pilih Umar bin Khattab. Udah mau bunuh Nabi itu. Masya Allah. Tapi Allah taklukkan hatinya dengan 3 surat pertama dari surat Toha. Itu ya. Allah berjanji kepadamu, kata setan, dengan janji yang benar. Karena memang Allah selalu menepati janji. Manusia ini sering ingkar janji. Apalagi urusan hutang, ya. Nauzubillah, wis selangganan. Jarane tanggal sedoso. Wah ya maaf ini, ya enggak njaluk sepuro goropo meneng. Akhirnya yang butuh datang piye iki? Wah maaf. Lah yo ngomong ngono, meneng-meneng kan begitu. Itu ciri manusia itu ingkar janji. Mirip setan itu ya. Maka alayya Malia alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sebenarnya aku ini tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali hanya mengajak kamu. Fastajabtum li. Kamu kok malah mengikutiku. Fala talumuni, maka kamu jangan mencercaku. Walumu anfusakum. Ya, cercalah dirimu sendiri. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Saya tidak bisa menolongmu, kamu juga nggak bisa nolong saya. Wah, ini repot. Iya tuh. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Sebenarnya saya sejak dulu itu nggak sepakat kamu itu mengikutiku atau menjadikanku sebagai tandingan
selain Allah, lebih mentaati. Aku tuh tidak sepakat kamu lebih mengikutiku daripada mengikuti Allah. Itu pernyataan setan itu. Oleh Allah dibocorkan lagi nih. Nah terus gimana kalau sudah seperti itu di akhirat? Nggak bisa balik, udah repot kabeh. Nah makanya pentingnya kita mengingatkan itu berdasarkan surat Al-Asr. Itu kalau kita tidak ada ayat ketiga sudah selesai. Karena ayat pertama perhatikanlah waktu, titenono waktu. Terus Allah menyebutkan semua manusia paketnya rugi. Ayat selesai sampai di sini, habis kita. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah, Allah kasih ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solehati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang mereka saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Karena menyampaikan kebenaran itu butuh kesabaran. Enak kita nyampaikan di masjid, semua insya Allah samina wa ata'na. Tetapi orang yang mabuk di jalan, masalah. Botol dipecah dijadikan alat tusuk. Kalau kita nggak punya bela diri, bahkan bela diri maunya bela diri, sudah lapor polisi malah jadi tersangka. Piye gitu. Itu kejadian itu sekarang. Herman saya. Wah Herman, heran ya, ada yang namanya Herman, mohon maaf ya, heran maksudnya ngono. Masya Allah, korban jadi tersangka hanya karena yang dilaporke lahu amwalun. Saya pernah ngatakan di sini, ini ada dalilnya ini, masih ingat dalilnya? Dalilnya kullu syai'in lancaruhu bil fulus. Mafi fulus mamfus. Apakah hukum bisa ditegakkan hanya karena ada uang? Kita merindukan keadilan Nabi, merindukan keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut penuturan para wartawan senior, bisa dilihat di Suara Islam. Tadi saya ada di lab, di HP itu, belum saya copy di sini. Mereka sudah melihat titik-titik keadilan muncul di bumi Syam dengan pemerintahan baru ini. Yang tadinya jadi buron, Allah muliakan dengan kemenangan cepat 11 hari. Damaskus jatuh, Bashar Assad yang zalim itu kabur ke Rusia. Dia mengucapkan kata-kata yang diucapkan Nabi kepada musuh-musuhnya, pergilah kalian bebas. Keadilan sudah mulai menampakkan hal yang selama ini dirindukan oleh rakyat Suriah itu sudah pulang, ya, tentang keadilan. Dulu teroris itu, bahkan ada yang mengatakan teroris itu adalah dia bicara tentang kebenaran, tentang keadilan. Ada yang ngomong begitu. Ada lagi yang ngomong ciri-ciri teroris itu sholat malam, hafal Quran. Piye cara, ya. Israel tidak disebut seorang teroris. Papua hanya Mahfud MD ketika menjadi Menko Polhukam pernah menyebut dan mengeluarkan secara resmi sudah masuk kategori teroris, tapi dikembalikan menjadi KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam. Mungkin karena mereka bukan muslim. Coba kalau Islam, sabar, ya, sabar. Perlu kita nasihati presiden kita yang baru ini agar kembali ke jalan Allah sesuai dengan apa yang diungkapkannya pada 20 Oktober tahun 2024 ketika pelantikan, bahwa dia akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dukung kalau begini. Kalau tidak seperti itu, ingatkan, ya.
Nah, saya selalu mengingatkan melalui ring satunya karena saya nggak punya akses langsung. Tentu saja beliau selalu diamankan dan itu memang merupakan salah satu di antara alat negara yang berfungsi untuk mengatur kita semua. Memang harus diamankan, dilindungi keselamatannya maksudnya, dan diatur oleh undang-undang nggak masalah ya. Rasulullah juga dilindungi oleh para sahabat. Salah satu pelindung Rasulullah yang luar biasa siapa? Abu Dujana. Melindunginya pakai apa? Pakai punggung. Punggungnya jadi perisai, panahnya orang-orang kafir tuh langsung nancap di punggungnya Abu Dujana sehingga seperti landak gitu. Itu tentang bagaimana melindungi pemimpin itu ada dasarnya. Ya, kita doakan semoga pemerintah kita yang baru berapa bulan ini ya mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dia bisa menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar melalui instalasi alat-alat negara ya, dan kita dukung itu. Tetapi kalau melenceng ya kita ingatkan dengan nasihat yang baik, bukan dengan mencerca-cerca itu, karena tidak seperti itu ya. Monggo, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini Pak, kalau kita curhat, setiap kampung masih banyak sekali musyrikan. Setiap tahun dalam arti ritual Rasulullah, dalam arti penabian Allah ini, desa itu bedanya. Apa? Desa itu bedanya. Setiap tahun di bersih busur dalam arti ritual, ada yang beli kambing, ada yang layangan, ada yang rasulan, ledean dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kita sebagai umat muslim, karena walaupun turunnya banyak muslim yang KTP, namun setiap saat kita lihat masih ada dengan penguasaan kaos tunggal. Ya. Nah, ini bagaimana kita tahu dari kebenaran itu adalah sebagai memegang bara api. Betul. Memang betul, Pak. Betul. Dan bagaimana sikap kita terhadap masalah seperti itu? Apakah kita diamkan diri atau kita hanya berani argumentasi atau kita menasihati? Karena apa? Kita itu kalah dengan kearifan lokal atau mereka. Jadi seperti jaga kearifan lokal, dia mengalah kearifan lokal. Padahal itu bagaimana Islam jelas-jelas itu adalah kemusyrikan di keyakinan kita. Nah, tentunya ini mohon saran Pak Ustaz bagaimana untuk menyikapi seperti itu supaya misalnya kita punya kekuatan untuk menghadapi hal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mendapati kondisi seperti itu ya, kalaupun di kampung itu tidak ada alim atau ulama, maka mesti setingkat kecamatan tidak mungkin tidak ada yang mengerti tentang syariat. Memang menegakkan syariat itu pasti akan membawa dampak ya. Amar ma'ruf aman, nahi mungkar resiko, pasti itu ya, pasti resiko. Maka saya katakan tadi, ukuran kemampuan kita sejauh mana. Kita tidak memiliki kekuasaan, tapi kita memiliki lisan. Lisan itu kita manfaatkan untuk memberikan peringatan kepada atau memberitahu kepada alim, kepada ulama setempat, baik tingkat kecamatan, itu kan ada MUI itu. Setiap kecamatan tuh ada MUI itu. Kita dorong mereka untuk mengeluarkan fatwa. Nah, ini penting. Fatwa itu akan dijadikan landasan dan disertai dasar-dasar. Ya. Dasar-dasar. Memang kadang kearifan lokal itu masih syubhat. Ya, masih syubhat itu. Jadi masih abu-abu gitu loh. Kesyirikannya bahkan bisa jadi lebih dominan. Kita jangan sampai bergerak sendiri. Karena kalau bergerak sendiri maunya ingkarul mungkar tetapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Begitu caranya. Oleh karena itu kita harus berkonsultasi pertama kepada orang yang mengerti tentang syariat
terkait hukum itu tadi, supaya dia nanti baik tingkat kecamatan ataupun setingkat kabupaten mengeluarkan sebuah fatwa. Kita dorong para ulama ini, jangan dicaci maki ya, diingatkan, didorong. Allah, tolonglah Ustadz, ayo kita keluarkan fatwa. Fatwa ini agar bisa dijadikan landasan. Karena kesirikan itu sudah jelas melawan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita pakai Pancasila kan begitu, artinya melawan hukum, gitu loh. Dasar hukum secara agama sudah terpenuhi, yang mengeluarkan juga ulama dengan fatwa. Dan dasar hukum secara kesepakatan, istilahnya kesepakatan negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu kan titik temu, ya, titik temu kesepakatan. Itu juga terlarang, gitu. Jadi dia sudah melanggar hukum agama, dia juga melanggar hukum dari tinjauan kenegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini menjadi alat penguat legitimasi supaya kita bisa meminimalisir potensi kemungkaran yang mungkin timbul, gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu maka gerakan itu nanti akan bisa luas. Sebab kalau kita diam nanti mereka merasa benar, itu masalahnya itu. Nah, itulah bahayanya kenapa disebut adhaful iman tuh sampai seperti itu tuh. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi tolong masing-masing kita jangan diam, tapi saling berkoordinasi dengan cara yang baik. Jangan langsung nyerang gua. Karena kita ini warga negara, sana juga warga negara. Kalau kita main langsung serang, pasti kita disalahkan karena melawan hukum, menimbulkan kegaduhan, gampang udah. Kadang mereka begitu bisa jadi juga sebagai provokasi Pak, supaya kita marah gitu. Wah, akhirnya mereka punya alasan. Karena kita marah, sebagian dari kaum muslimin yang tidak bisa sabar, akhirnya dijadikan delik hukum. Kan repot juga, itu mungkar juga gitu akhirnya gitu loh. Monggo yang lain. Begitu ya Pak ya? Ya, Mas Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dulu kami pelaku nahi munkar hingga beberapa teman kami harus masuk jeruji. Ya. Maka memang kita melihat di lapangan pelaku kemungkaran itu mereka seolah-olah dilindungi oleh aparat. Jadi kami harus melakukan upaya-upaya kemungkaran juga dengan memukul tempat perjudian, tempat miras, sehingga kami beberapa masuk penjara. Kemudian setelah dievaluasi, kami hari ini ada PR besar. Ini juga kami kabarkan kepada saudara kami yang hadir di majelis ini, bahwasanya ada satu gudang miras terbesar di Solo Raya, tempatnya di Karanganyar. Tepatnya di Colomadu. Colomadu di titik sentral antara Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Solo. Titik sentralnya di sini. Dan biasanya mereka bikin apa? Upaya yang kami lakukan sudah sangat prosedural. Satu, dengan menggandeng masyarakat setempat untuk membuatkan warga dengan mengirim 500 lebih tanda tangan tertulis itu, kita layangkan ke Forkopimda, Bupati, Kapolres, Kodim, Dinas Perizinan, MUI, DPRD. Sudah kita layangkan. Yang pertama, yang kedua, kita audiensi sudah dilakukan. Yang ketiga, karena audiensi sudah dilayangkan, kita demo di gudang miras, mengundang wartawan dengan warga masyarakat setempat, sudah dilakukan juga. Kemudian yang terakhir kemarin di Ramadan 1426 Hijriah, akhir Ramadan beberapa hari yang lalu, kita sudah layangan surat yang kedua, meminta tegas bagaimana
sikap dari Forkompimda yang tadi kita katakan Ustaz. Dan sampai hari ini Ustaz, Forkompimda tidak bergeming. Bahkan tadi pagi saya kontak telepon dengan Ketua MUI bagaimana Pak Yai terkait dengan tuntutan masyarakat Desa Bolon yang sudah sangat prosedural, sangat resah, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Pak Yai bilang, Mas coba saya tak sombong dengan Forkompimda yang lain, mudah-mudahan nanti ada aksi. Kalau mereka tidak mau tutup, kita kembalikan ke Panjenengan. Mungkin dengan cara apa? Jadi saya sampaikan bagaimana kita menasihati dengan cara yang makruf, itu caranya bagaimana? Padahal semua prosedur ini sudah kita lakukan, tapi seolah-olah untuk menutup dengan tanda tangan dan stempel itu kok sulit buat mereka. Nah, kira-kira Padahal sudah 500 tanda tangan. 500 tanda tangan, kami punya arsipnya. Forkompimda tadi yang saya sebutkan Sesuai dengan standarisasi ketentuan minimal ya. yang besar, bahkan itu melebihi bahkan. Iya. Iya. Nah, dan yang pertama kali surat kami itu adalah kepala desa. Kepala desa minta kami untuk minta tolong ditutup, tapi tolong identitas kami itu dirahasiakan. Tapi di tengah perjalanannya, setelah kami melakukan yang ketiga kali kita demo, Pak Lurahnya berbalik arah. Karena apa? Beliau Pak Lurah nampaknya diintimidasi sama orang-orang yang ada di gudang miras. Saya sampaikan ke halayak, Ya. ini terbesar di karangannya di Surabaya, titiknya di tempat yang sangat strategis pertemuan para bupati. Kalau kita bukan, kalau kita diam saja, nanti kalau Gusti Allah nanti marah, Allah pertimbangkan bencana, bagaimana? Begitu Ustaz, mau nambah pendapatnya usul. Iya. Wah, itu udah maksimal sekali itu ya. Udah maksimal sekali. Tetapi masih ada jalan insya Allah. Di Indonesia ini modelnya harus top down. Yang dilakukan beliau itu bottom up, dari bawah ke atas, mentok. Karena biasanya bandar-bandar ya atau apa saja itu pasti mereka memiliki uang untuk nutup mereka-mereka yang punya kebijakan. Ya. Nah, kalau mau punya sedikit stamina, naik lagi. Berarti ke provinsi. Gitu ya. Naik lagi ke provinsi. Di atas langit masih ada langit. Saya hanya satu, kita sudah sering melakukan hal yang seperti ini. Tapi ujung-ujungnya memang semua itu dilakukan untuk membersihkan orang-orang soleh. Ya, dipancing sedemikian rupa, akhirnya melakukan. Ya kalau sudah massa berkumpul itu pengendaliannya sulit itu, kecuali disiplin tingkat tinggi. Ya, disiplin tingkat tinggi. Karena penyusup itu langsung bilang serbu, wah udah panas macam-macam kan, kita nggak bisa mengendalikan. Korlap bingung sendiri. Yang diambil siapa? Korlap. Cara melumpuhkan mereka begitu. Maka kita tidak ada cara lain kecuali top down. Atau Mas Mul harus menjadi gubernur Jawa Tengah, kira-kira begitu. Tapi itu kan suwe perjalanannya kesuwen lah ya. Nah, kita coba semua sampai nanti kalau tidak bisa, bahkan Presiden Prabowo harus bertanggung jawab itu. Siapa yang punya channel ke sana, pastikan hubungkan itu. Karena kebatilan ini harus kita pastikan hancur itu. Tapi kita harus cerdas dalam bermain di sini. Jangan sampai semakin banyak ulama masuk penjara gitu. Karena ulama itu nanti akan menjadi suluh untuk menjaga stamina iman kita ini. Ini kalau mereka di penjara yang rugi kita gitu loh. Maksudnya begitu ya. Tetap jaga mereka. Ya, tetap jaga mereka dan terus bermain. Jadi kita jadi begini loh. Kita itu sedang dipancing gitu loh. Wah, ini nyedak tak langsung ngambil. Paham pancingan ini ya Pak ya? Maka butuh
kejelian, mengerti tentang hukum, jerat pidana dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian akhirnya semakin banyak para aktivis yang masuk penjara untuk sekian lama, akhirnya tidak ada lagi yang bisa memberikan peringatan. Perlu Mas mengetahui, kadang-kadang media juga dibeli untuk membuat sebuah pemberitaan yang tidak sesungguhnya, dilembutkan bahasanya, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sampai seperti itu, kebatilan itu dengan uang bisa merubah ya satanan yang sudah hancur itu dianggap biasa. Nauzubillah min dzalik. Tapi mari kita sama-sama dengan kesadaran masing-masing, ya, siapa yang punya akses kepada kekuasaan, gunakan itu. Jangan sampai kita terjebak lagi, ya. Karena kita membutuhkan ulama untuk menjadi pemandu kita. Kalaupun ulama mungkin tidak cukup keberanian, tolong dimaklumi. Bisa jadi memang beliau namanya orang takut gimana ya. Tapi saya yakin rata-rata para ulama itu insya Allah ya, harapan ya. Harapannya sudah mewakafkan dirinya di jalan Allah itu. Ya, apakah ditangkap, dipenjara, dibunuh dan lain sebagainya, itu dalam Al-Qur'an disebut wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat rencana kepadamu. Sebenarnya ini bukan orang kafir yang membuat rencana, tetapi orang kafir mendesain peraturan perundang-undangan gitu ya, kira-kira ya, mendesain peraturan dan perundang-undangan sehingga memberikan sebuah ruang yang memungkinkan, ya, bukan orang kafir tapi dari kalangan muslim itu dibenturkan satu sama lain. Yang satu pemegang kekuasaan, yang satu melihat kemungkaran. Karena pemegang kekuasaan dia sudah mendapatkan fee, maka dia sudah tidak bisa berkata benar lagi. Tadi ada contoh itu tadi ya, Mas Mur. Tadinya dia sudah lapor kepada aktivis. Kok jadi berubah, ini gimana ceritanya kan begitu tuh? Ada apa? Bukan karena uang, tapi karena ancaman. Ngasih kendala, ayo nih ancam, ayo. Bukan kita tawuran, enggak. Kalau kita merasa terancam, lapor polisi, sampaikan seperti itu. Kalau polisinya tidak mengambil tindakan apapun, lapor ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya Polsek, nggak bisa, naik ke Polres, naik ke Polda. Wah, itu dawa Ustaz. Iya memang begitu. Karena mereka ingin memancing kita masuk ke dalam area killing zone. Ini harus hati-hati, harus cermat gitu. Jangan penuhi penjara dengan orang-orang baik, justru harus kita penuhi penjara dengan orang-orang buruk. Caranya bagaimana? Kita harus bermain dengan menggunakan instalasi hukum yang sudah ada. Intinya jangan melawan hukum, ya, jangan melakukan tindakan anarkis, ya, jangan melakukan tindakan anarkis. Gunakan aparatur negara untuk menghabisinya, karena masih ada orang-orang soleh di antara para pemimpin-pemimpin kita. Kita dekati mereka. Ya, kita dekati, dan insya Allah itu akan kita temukan. Dan ini kalau sampai kita ditanya oleh Allah, ya dalam batas itu yang kita mampu. Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sebatas yang kita mampu. Begitu. Bisa dipahami ya Mas Ful ya? Bismillah, dengan izin Allah jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Malah kita harus semangat dengan cara yang baik. Dan mereka bandar-bandar itu ketemu dengan aktivis di dalam juga akhirnya, ya, dengan bagaimanapun caranya aktivis nggak terima, akhirnya kita bermain dengan kekuasaan. Masuk juga mereka, ketemu di dalam, langsung kayak kerupuk kena air itu. Yang tadinya goya karena mungkin uangnya banyak, nggak berkutik, berjanji di dalam, ya, sampai keluar menjadi baik. Nah, pertemuan yang terjadi di dalam itu merubah perilaku mereka yang tadinya buruk, dengan izin Allah mendapatkan hidayah. Gitu ya Pak ya. Jadi ketemu lagi sama orang yang dulu
mau membubarkannya. Karena mereka nggak mau ketemu, akhirnya mereka menggunakan uang, membungkam sana, membungkam sini. Nah, ternyata aktivis yang masih tersisa di luar belajar dari pengalaman ini. Bagaimana caranya orang ini masuk. Ketemu celahnya laporkan. Dan ketemu orang-orang soleh, pemegang kekuasaan, dan dengan tanda tangan serta keputusannya, orang itu akhirnya ketemu di dalam penjara. Berbaik-baik satu sama lain, bahkan menjadi garda depan dalam memberantas. Jadi memang kalau yang memberantas kemungkaran ini orang yang dulu pernah mungkar itu tenaganya kuat banget itu mereka. Nah itu insya Allah kita temukan itu. Dan Allah akan mengatur yang seperti itu dengan izin Allah ya. Sekiranya seperti itu, saya cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.